Pujian kita mendahului kemenangan kita. Ganti semua perkataan-perkataan negatif dengan pujian. Kalau saudara ingat kisah Josafat di dalam 2 Tawari 20. Pada waktu itu dia menghadapi musuh laskar yang sangat besar. Bukan hanya satu bagian musuh, tapi 3 bagian. Orang-orang Bani Amon, Bani Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir bersatu melawan bangsa Israel. Yang dari segi jumlah, dari segi logika, tidak mungkin menang. Dan saudara pun mungkin menghadapi persoalan seperti itu. Saudara lihat sumber daya saudara, ya, dan situasi yang saudara hadapi. Tidak ada jalan keluar. Tetapi Josafat dan bangsa Israel tahu apa yang harus mereka perbuat. Mereka berdoa. Dan pada waktu berdoa, Tuhan mengirim nabinya. Dan disitulah ada perkataan, percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada nabi-nabinya. Amin. Tuhan selalu memberi jalan keluar. Nah, apa yang menjadi respon kita, itulah yang penting. Bangsa Israel merespon dengan benar. Setelah mereka mendengarkan firman daripada Nabi Tuhan, apa yang mereka lakukan? Ayat 18, 19, 20, 21, 22, dalam 2 Tawari 20 menjelaskan. Mereka maju dan bersorak-sorai dengan suara nyaring. Menyanyikan nyanyian pujian. Begitulah Tuhan berkenan. Dan saudaraku, Tuhan sendiri yang turun menumpas Bani Amon, Bani Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir. Dikacaukan Tuhan. Sehingga mereka berkelahi satu dengan lain. Dan bangsa Israel menjarah mereka sampai 3 hari lamanya. Itulah kemenangan total. Total victory. Tidak ada satupun daripada bangsa Israel yang jatuh, yang mati. Sebaliknya tidak ada satupun daripada musuh yang luput. Saudara mau kemenangan demikian, buang perkataan negatif. Lebih banyak memuji Tuhan dalam doa saudara. Berkata kepada gunung saudara. Kita masuk kepada poin berikutnya. Penguasaan lidah untuk tidak mengucapkan kata-kata membalas dendam. Semua kita masih punya emosi. Semua kita masih punya perasaan. Tapi kita harus belajar tidak dikuasai oleh indera kita seperti yang dikatakan oleh Ibu Pendeta Victoria. Amin. Itulah saat yang paling tepat kita berdoa mohon kasih karunia Tuhan. Mohon Zoe kita izinkan menguasai kita. Dan cukup kasih karunia Tuhan saudaraku. Teladan kita tentunya adalah Tuhan Yesus. Itu teladan yang terbaik. Saya bacakan Yesaya 53 ayat 7. Tuhan Yesus dianiaya. Tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. 1 Petrus 2, 22-23. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Percayakan kasus kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Dan sebenarnya inilah yang dinamakan dengan kelemah lembutan, yakni you have strength under control. Ya, kita punya kekuatan di bawah penguasaan diri. Milikilah kelemah lembutan Yesus. Belajarlah kepada aku sebab aku rendah hati dan lemah lembut. Sarungkan pedangmu Petrus, apakah kau kira aku tidak bisa memanggil 1 legion malaikat untuk membawa aku keluar dari situasi ini? Jangankan 1 legion malaikat, dirinya sendiri pun sanggup melakukannya. Tuhan Yesus punya kuasa, Dia maha kuasa, tapi Dia tidak melepaskan dirinya pada waktu Ia ditangkap, karena Dia tahu itu harus Dia lalui. Kita pun tahu ada bentukan yang harus kita lalui. Amin, saudaraku. Amsal 24 ayat 29. Janganlah berkata, sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian kuperlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya. Jangan. Justru kita dapat melunakkan hati orang yang marah besar pada waktu kita menjawabnya dengan kelemah lembutan. Amsal 15 ayat 1. Jawabannya lemah lembut, meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Saudaraku, jawab dengan lemah lembut. Amin. 1 Korintus 13 ayat 5 berkata, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain.
Ini adalah pilihan kita. Di dalam buku Amsal 12 ayat 18 dikatakan, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang benar mendatangkan kesembuhan. Mari kita baca sekali lagi, Amsal 12 ayat 18. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Jadi kalau ada orang melukai kita, abaikan cemooh, supaya kita jangan terluka. Pada waktu kita tidak terluka, kita mampu menjawab dengan lemah lembut. Kita mampu untuk mendatangkan kesembuhan. Jangan pilih menjadi orang yang lancang mulut. Jangan pilih menjadi orang yang mulutnya seperti tikaman pedang. Sakit orang lain dibuatnya. Tapi mulai malam ini, biar pewahyuan turun. Kita mengerti bahwasanya hati Tuhan adalah menyembuhkan orang. Sama seperti Dia telah menyembuhkan kita, Dia mau memakai kita untuk menyembuhkan orang lain. Dan orang bertobat bukan karena dilukai. Orang bertobat karena diberitakan firman. Dan Roh Kudus yang mewahyukan itu sebagai kebenaran. Sehingga dia mau berubah.